Hai guys, balik lagi di Ants Tech dan hari ini gue pengen ngobrol dikit tentang Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI. Nah sebenarnya AI ini adalah suatu program atau suatu hardware, software yang berusaha meniru cara manusia berpikir. Ya kan, fungsinya buat apa? Macam-macam. Kebanyakan mungkin futuristik banget, ada hubungannya dengan robotics dan segala macam. Tapi kita perlu tahu dari sekarang karena perkembangannya sangat cepat, guys. Beberapa dari aplikasi AI ini udah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita nggak nyadar, kita nggak tahu bahayanya, kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Contohnya, sekarang mungkin lo udah pernah pakai yang namanya voice assistant. Itu semacam AI juga. Yang tipe AI-nya ini disebut dengan language prediction. Nah, sebenarnya udah banyak perusahaan gede yang mau bikin AI botnya sendiri. Dari Google, Amazon, Apple, semua bikin. Tapi gue pengen bahas satu perusahaan yang namanya OpenAI. Dia bikin suatu model yang namanya GPT-3. Nah, model ini belajar dari sumber data yang gede banget. Bahkan dari hampir seluruh internet dia udah baca semua artikelnya, semua teks, semua language, dan dia bisa dipakai untuk conversational. Artinya lo bisa ngobrol sama AI ini, lo kasih pertanyaan, dia bisa jawab, ya kan? Bahkan lucunya dia bisa mulai ngobrol sama dirinya sendiri gitu. Dan ini aplikasinya banyak banget, ya kan? Kita bisa bikin pertanyaan-pertanyaan dan dia bisa jawab, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa nulis artikel. Kita kasih dia suatu ide, dia bisa tulis suatu artikel yang panjang. Jadi dia bisa meniru manusia gitu. Bahkan lo bisa coba sendiri kalau lo penasaran, dia open source, dia punya banyak banget aplikasinya. Bahkan dia bisa bikin codingan. Jadi lo tinggal kasih suatu perintah, dia bisa bikin suatu program, dia nulis sendiri programnya. Jadi ini luar biasa kemampuannya, dan berkembang terus karena dia belajar terus. Dari semua yang kita input dia akan terus berkembang gitu. Nah masalahnya lama-kelamaan dia saking jagonya, kita nggak bisa bedain nih yang mana orang, yang mana bot. Di saat seperti lo dapet email atau ada komentar di suatu sosial media, lo nggak tahu lagi yang mana orang, yang mana robot gitu. Nah, kalau kita bahas tentang AI dan robotics, mungkin kebanyakan orang mikirnya, oh mereka bakal gantiin pekerjaan yang repetitif, yang monoton, dan yang nggak butuh kreativitas. Tapi ternyata kebalikannya. Coba lo lihat sekarang gambar ini. Ini lukisan yang menang award di suatu kompetisi. Dan ternyata ini dilukis oleh AI. Jadi sekarang AI itu bisa ngambil teks, tulisan, apa aja, dibikin jadi foto. Nah, kalau lo penasaran, lo bisa coba buka yang namanya DALL-E 2. Ini AI yang dibikin sama si OpenAI tadi juga. Dia bisa bikin gambar dari berbagai jenis style. Lo bisa pilih mau watercolor, mau kartun, mau 3D, bisa apa aja dan bisa gampang untuk dimodif. Misal lo bikin suatu gambar, mau lo bawa dikit, stylenya juga bisa. Jadi dengan tools ini lo bisa niru suatu karya seni dari zaman dulu juga bisa gitu. Stylenya pelukis siapa gitu. Bahkan kalau lo mau nyoba di Discord juga ada beda AI namanya Midjourney. Lo tinggal join aja dan disitu ada contohnya orang nulis apa bisa keluar gambar yang detail banget guys. Ini lo lihat contohnya ya. Ini kayak lukisan beneran gitu. Dan ini original work. Tapi jadi perdebatan karena ya dia bisa aja niru dari suatu style seniman yang lain kan. Jadi hak ciptanya agak bingung nih. Tapi sebenarnya ini memang original work, belum pernah ada sebelumnya. Dia nggak niru persis, dia ngambil contoh-contoh, dia digabung jadi satu dengan AI. Dan ada bahaya lain guys. Ternyata di sini juga selain karya seni, AI ini bisa bikin wajah. Lo bisa bikin gambar muka orang, terserah mau seperti apa, mau tua, mau muda, ya kan? Dan ini fungsinya akan dibikin untuk profil social media. Jadi ini semakin digabung sama yang tadi sebelumnya, yang language tadi, ini akan semakin bingung. Lo nggak bisa bedain ini manusia beneran atau enggak.
Jadi artificial intelligence ini masih banyak banget ya guys. Kedepannya kita harus tahu, kita harus waspada karena ada bagusnya, ada jeleknya. Kalau kita nggak tahu, kita bisa aja nanti tiba-tiba ketipu atau kena scam atau apapun itulah. Tapi secara teknologi masih banyak sih AI lainnya yang bakalan berguna buat kita. Mungkin kalian udah pernah dengar tentang self-driving ya dari Tesla. Mobilnya bisa jalan sendiri. Ini juga suatu perkembangan teknologi yang sangat berguna nanti ke depannya. Dan juga udah banyak berita tentang AI yang bisa main game. Dia bisa mengalahkan manusia main game game papan seperti Go ataupun main game yang sangat kompleks. Game komputer seperti Dota dia bisa main juga dan udah bisa menang gitu. Jadi kedepannya banyak banget sih tentang AI ini yang bisa kita bahas bareng. Nah kalau lo masih penasaran mungkin bisa subscribe dulu. Gue bakal coba bahas lagi ke depannya di masa depan. As always, thanks for watching and see you guys next time. You want your roller